Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Penais Jawa, bertemu lagi kita di podcast Penais Jawa pada hari ini Senin tanggal 26 Agustus tahun 2024. Mudah-mudahan sahabat semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah karena nikmat dan karunia-Nya sampai detik ini kita masih diberikan anugerah yang tiada terhingga, nikmat sehat, iman dan Islam, sehingga bisa sama-sama terus beraktivitas untuk menjalankan kewajiban kita sebagai hambanya Allah. Salawat ma'al salam tidak lupa kita sanjungkan ke haribaan junjungan agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada kita semua syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Sahabat Penais Jawa yang dirahmati oleh Allah, telah hadir di hadapan saya seorang yang luar biasa. Biasa di luar. Adalah Kepala Penyelenggara Zakat Wakaf pada kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan. Dan Bapak Ustadz Haji Muhammad Jalaluddin SSAG MPD, Masya Allah, sampai kelibet saya nih karena luar biasa ini ya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Itu keribetnya biasanya nyebut S-nya gitu. Iya, S-nya ada dua nih. Padahal tuh S yang pertama itu orang tua itu, Syahroni. Hampir dihilangin mulu kadang-kadang. Biar tetap dapat ininya ya Pak. Iya, betul. Jariahnya dari betul. yang Bapak punya dan aktivitas Bapak. Betul. Bagaimana Bapak hari ini sudah kita akan membicarakan tentang berbagi pengalaman wakaf. Betul. Karena memang ini ahlinya Bapak nih di sini. Iya. Memang Bapak terus selalu berkecimpung dalam dunia wakaf dan zakat. Betul. Dan sahabat Penais Jawa, mudah-mudahan kita hari ini mendapatkan ilmu dari Bapak Kepala Penyelenggara Zakat Wakaf. Dan beliau juga sangat mumpuni dalam materi ini. Untuk itu mari sama-sama kita ikuti materi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Jalaluddin SSAG MPD. Kepadanya saya silahkan. Terima kasih. Saya lupa kenalan dulu kan. Saya Linda Lestari. Ibu Linda Lestari, Bu Hajah Linda Lestari. Terima kasih Bu Hajah Linda Lestari. Alhamdulillah hari ini kita bisa, boleh kita sebut silaturahmi lah ya. Karena kan silaturahmi itu justru ada faedahnya, panjang umur, banyak rezeki, satu lagi apa tuh, ada 3 kalau nggak salah tuh ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya itu. Amin ya Allah. Yang pertama mungkin saya kalau dibilang ahli sebenarnya sih nggak ahli banget, karena sejak Juni 2020 saya mendapatkan amanah untuk menjadi kepala penyelenggara zakat wakaf. Nah sekarang sudah hampir 4 tahun sebenarnya jatuhnya ya, 4 tahun 2 bulan ya. Lumayan lama berarti ya Pak? Ya mungkin karena ini nih jadinya ada peribahasa kan, bisa karena biasa. Nah mungkin karena saya biasa kali. Ya. Nah ini kemudian dilema terkait wakaf. Terus terang memang kita menyadari ya, wakaf ini sudah cukup lama, tapi lagi-lagi kita kurang bahasanya memberikan pemahaman ke masyarakat. Iya betul. Nanti kita coba awali dengan dari awal lah ya kali ya, proses wakaf itu bagaimana gitu kan. Kemudian dikatakan ini sudah berwakaf itu seperti apa gitu. Nah sebagai awal mungkin kita sebutlah bagaimana sih tata cara perwakapan gitu. Yeah. Tiba-tiba ada orang punya tanah, saya mau wakafin nih, nah gitu. Ini biar tahu juga arahnya kemana gitu. Yeah, betul. Nah sekarang kan banyak juga dia punya tanah mewakafin, ada yang ke BWI, ada juga yang ke Kementerian Agama, ada yang ke KUA. Mungkin kalau 3 ini masih nggak salah sasaran lah ya. Khawatirnya nih ke tempat yang lain, misalnya ke kelurahan. Nah kan ada, jadi ada kasus. Jadi ketika dia mau wakaf, dia datanglah ke PTSP kelurahan. Nah teman-teman kan bingung kan. Nah ini makanya kita berharap kepada masyarakat, kalau memang ada yang ingin berwakaf, ya ketiga tadi lah mungkin kantor Kementerian Agama, BWI, KUA. Walaupun pada dasarnya berdasarkan peraturan undang-undangan semuanya itu diawali di KUA. Ya, jadi KUA inilah yang disebut sebagai PPAIW, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Nah, jadi kalau ada masyarakat mewakafkan, nah, maka mereka nanti awalnya ke
kantor urusan agama dulu. Nah, apa yang perlu mereka siapkan nih? Yang pertama tentu harta benda wakafnya dulu ya. Dia harus siapkan dulu tuh. Apa bentuknya? Kalau memang dia mewakafkan yang sekarang banyak ini kan tanah ya. Maka dokumen bukti kepemilikan bahwa ini adalah asli punya saya, kepemilikan saya, nah itu disiapkan. Dan ini pastikan betul bahwa punyanya gitu, bukan punya orang lain. Dan tidak mesti tadi ya, tanahnya harus dibawa, nggak mesti itu. Nah kalau udah siap itu, dia pun harus juga membawa 2 orang saksi. Nah nanti juga ada dia membawa orang yang akan ditunjuk sebagai pengelola atau penanggung jawabnya. Nah ini kita sering menyebutnya nazir. Nah kalau ini sudah memenuhi unsur-unsur ini, barulah mereka menghadap ke KUA. Nah ini pun ada beberapa ketentuan. Jadi kita itu mengenal ada AIW dan APAIW. AIW itu adalah akta ikrar wakaf. Kalau APAIW adalah akta pengganti akta ikrar wakaf. Apa sih bedanya nih? Nah ini kan masyarakat hampir juga belum bisa membedakan ya. Tapi lagi-lagi karena memang kita kurang sosialisasi itu. AIW ini adalah seorang wakifnya langsung yang menghadap ke kantor urusan agama. Maka nanti keluarnya adalah akta ikrar wakaf. Itu. Nah kalau APAIW itu yang menghadap bukan wakifnya langsung. Atau misalnya wakifnya sudah meninggal. Nah tiba-tiba adalah pemohon. Nah pemohon ini mengajukan ke KUA, maka nanti KUA itu menerbitkannya APAIW. Nah 2 hal ini aja lah yang sekarang banyak di masyarakat. Ketika saya cross check beberapa dokumen-dokumen, itu kelihatan sekali. Dan hampir ketika mengajukan ke BPN pun, itu rata-rata BPN lihatnya nama yang di awal itu. Padahal sangat berbeda. Kalau AIW, nama pertama pasti muncul dia wakif. Tapi kalau APAIW, nama pertama muncul itu adalah pemohon. Nama pewakif itu biasanya di halaman berikutnya. Nah ini udah berbeda nih. Nah ini juga yang akhirnya banyak sertifikasi wakaf itu ya kesalahan juga dalam siapa wakifnya, siapa nazirnya. Nah ini mendasar sekali sebenarnya bagi saya. Ini perlu juga pemahaman di masyarakat. Jadi biar tidak lagi kekeliruan antara AIW dan APAIW. Ini mendasar sekali bagi saya. Nah kemudian kalau udah seperti itu, nah nanti akan ada ikrar wakaf. Nah ikrar wakaf ini kan dalam satu majelis diusahakannya. Ya dalam satu majelis dilakukan ikrar itu. Nah setelah itu nanti keluarlah akta ikrar wakaf, kemudian nanti ada juga pengesahan nazir yang dikeluarkan oleh KUA. Nah ketika mereka sudah melakukan proses ini, maka nazir itu nanti akan megang 1 ikrar wakaf, 2 akta ikrar wakaf kalau memang nanti wakifnya yang maju, kalau tidak wakifnya maka kuasanya keluarnya APAIW. Ini 2 dokumen. Yang ketiga pengesahan. Nah kemudian sama tadi dokumen alas hak atas tanah tersebut. Nah ini nazir harus pegang nih, ya harus ada itu. Nah terkadang nih ada nazir yang tidak tahu ketika saya tanya mana AIW-nya gitu. Yang ini bukan ya, yang ini bukan ya, gitu. Padahal di atas juga sangat jelas gitu akta ikrar wakaf. Karena memang ya beda-beda tipis ya judulnya itu perlu jelas juga. Ikrar wakaf, akta ikrar beda itu. Nah ini juga lagi-lagi. Nah terlebih lagi banyak juga nazir itu ketika sudah jadi sertifikat wakaf, AIW itu dilupakan kadang-kadang. Nah ini yang kita sayangkan juga. Padahal ikrar wakaf, akta ikrar wakaf, pengesahan nazir, sertifikat, kemudian sekarang ada tambahan SKBWI ya terkait kenaziran. Ini harus satu paket dipegang oleh seorang nazir. Ya inilah yang menjadi dasar betul. Sehingga kekuatan hukumnya pun seorang nazir ya sangat kuat. Semua dokumen sama dia kan. Nah ini saya kira ini hal yang sangat mendasar. Ini yang perlu kita sampaikan ke masyarakat biar tidak lagi ada kekeliruan. Saya kira itu ya secara gamblang kita buka itu dulu, itu yang menjadi dasar. Saya kira itu. Terima kasih Bapak. Kemudian ini yang sering terjadi ya di masyarakat. Satu contoh tuh kayak masjid. Masjid itu kan biasa dari awal misalnya punya kakeknya. Ya betul. Terus akhirnya pas kakeknya sudah meninggal. Betul. Nah nanti turun temurunannya itu. Betul. Kadang-kadang mereka suka bingung gitu untuk mengganti surat dari AIW atau APAIW. Bagaimana itu Pak? Mohon pencerahannya nih. Baik. Jadi gini Bu Haji, AIW atau APAIW itu terbit hanya 1 kali. Jadi ketika kalau AIW itu kan mungkin wakifnya langsung ada ya,
menghadap langsung ya. Nah itu bukan berarti nanti ketika wakifnya meninggal maka diganti AIW-nya, tidak. Sama halnya, kan ada nazirnya, tiba-tiba nazirnya meninggal. Apakah AIW-nya harus diganti? Tidak juga. Berarti AIW itu cuma satu kali. Ya sama halnya ketika terjadi tukar menukar pun itu tidak ada perubahan AIW. Berarti surat AIW itu harus disimpan terus. Betul, ya, Pak, ya? itu makanya harus dipegang oleh nazir itu tadi, benar. Betul itu. Nah makanya yang tadi saya katakan contohnya udah jadi sertifikat, kadang-kadang di kesampingan itu. Itu yang kita sayangkan itu, makanya ya lagi-lagi mungkin karena kurang pemahaman. Terus bagaimana nih kalau misalnya AIW tersebut dokumennya hilang? Hilang. Nah itu bagaimana tuh Pak? Nah, kalau ini. kayak buku nikah hilang kan bisa lapor polisi. Iya betul. Gitu, betul. Kan? Gimana kalau dengan yang itu? Ini pun sama. Jadi tetap ada laporan kehilangan, gitu ya. Juga. Nah ini paling nanti ada surat keterangan dari kepala KUA. Gitu. Makanya kalau sekarang itu kan ada 7 lampiran. Jadi nazir pegang, KUA pegang, BPN pegang, kita juga kan Kemenak pegang ya. Nah itu lampiran-lampiran itulah yang kita anggap sebagai duplikat. Bahkan sekarang ini ada EAIW. EAIW itu bagi kita nih kayak misalnya dari KUA, kita di Kemenak, itu kita bisa melihat dan membuka mengeprint salinannya. Jadi nanti muncul salinan. Gitu ya, walaupun waktu sebelum EAIW pun sudah ada salinan-salinan itu. Berarti bukan cuma KTP aja, iya, betul. Ada EAIW juga. Iya, nanti itu di atasnya jelas salinan gitu, bunyi salinan akte nikah wakaf. Gitu. Iya. Kalau dulu itu cuma 3 salin, 1 asli 2 salinan. Sekarang 7 itu di AIW itu. Itu mungkin jadi tetap ada lapor polisi dulu. Karena itu sudah merupakan dokumen penting ya, dan dokumennya sudah memenuhi unsur-unsur hukum ya. Nah itu nanti kalau hilang lapor ke polisi dulu. Itu nanti silakan. Kalau misalnya sudah lapor polisi, terus ke KUA. Ada di KUA itu di KUA ada ya. Nanti bisa KUA mungkin surat keterangan. Gitu. Ini seperti itu. Ya. Alhamdulillah ini dapat pencerahan yang luar biasa nih dari Pak Ustadz nih. Karena memang Pak Ustadz ini sudah ahli dalam hal ini ya. Iya. Kemudian ini juga banyak terjadi di masyarakat untuk nazir nih, betul. Pak Ustadz. Nazir itu kadang-kadang juga kan suka berganti-ganti. Betul. Nah itu gimana kalau misalnya AIW kan hanya boleh sekali diterbitkan. Betul. Sementara di dalam dokumen itu kan ada nama nazir gitu. Betul. Itu bagaimana nanti kalau seandainya ada pergantian nazir? Iya, ini biar kita gak kesalahan juga ya. Nazir itu dikatakan sudah tidak aktif apabila meninggal dunia. Kemudian mengundurkan diri. Nah, kalau meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan sudah meninggal dunia. Mengundurkan diri ada surat pengunduran diri bermaterai. Kemudian ada juga karena dia sakit tetap gitu ya, ada keterangan dari dokter, nah, maka dia mengundurkan diri juga. Kemudian ini yang terkadang kita agak sulit ya, yang tidak amanah. Nah, tidak amanah ini yang kita kadang-kadang kan apa nih kriteria tidak amanah itu gitu. Nah ini yang sampai sekarang kita juga belum ketemu mana yang kita betul-betul jadikan tidak amanah. Kalau dalam syariat misalnya menuduh orang berzina kan minimal ada 4 orang saksi kan. Nah apakah ini juga bisa kita samakan 4 orang saksi gitu. Maka ini yang sekarang masih jadi kajian kita juga nih. Nah kalau sudah memenuhi unsur tadi, maka nanti contoh misalnya ada 3 nazir yang meninggal 1 misalnya, kan ketentuan undang-undang minimal 3 ya untuk nazir itu, meninggal 1, maka 2 orang ini harus mengajukan permohonan perubahan nazir ya ke BWI nanti dia, tapi tetap melakukan prosedur-prosedur yang sudah ada ketentuannya di BWI. Sebagai contoh dasar misalnya ketika dia mau mengajukan perubahan ini, itu harus ada undangan rapat perubahan nazir, kemudian ada daftar hadirnya, ada notulennya, ada berita acaranya. Nah itu semua lengkap. Mereka mengajukan tuh ke KUA. Nanti KUA membuat rekomendasi pengantar ke BWI. Nah untuk mengajukan perubahan nazir. Nanti di KUA juga ditelaah dulu dokumen-dokumennya semuanya. Nah kemudian ke BWI, BWI juga sama menelaah dulu. Dan nanti di BWI pun ada rapat pleno dulu. Nah, rapat pleno
mendiskusikan terkait perubahan nazir ini bagaimana, sudah memenuhi kriteria atau belum, sesuai nggak syarat-syaratnya, dokumen segala macamnya. Kalau udah diterbitkan. Untuk yang hadir pada saat pergantian nazir itu di masyarakat atau di masjid itu tersebut? Iya, sebenarnya sih itu tinggal bagaimana ini ke nazir ya. Ya kita sih terkadang namanya kita orang timur ya. Orang timur kan kadang-kadang dengan sesepuh, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat gitu kan. Terlebih lagi ini kan terkait wakaf kan. Nah ini yang budaya timur ini yang akhirnya menghendaki kita untuk yuk kita urun rembuk sama-sama, cari yang terbaik, kira-kira siapa nih yang bisa untuk jadi nazir nih gitu. Karena lagi-lagi kita juga berharap orang yang benar-benar diserahkan ke naziran ini betul-betul amanah. Karena awal syarat pertama sebenarnya. Nah lagi-lagi kita bicara amanah ini kecuali Rasulullah ya, Rasulullah udah amanah gitu. Kita kan kadang-kadang susah manusia menebaknya. Nah itu saya kira. Iya, alhamdulillah nih Pak Ustadz, benar-benar ilmunya sangat manfaat sekali nih. Ya, mudah-mudahan. Kemudian untuk di samping masalah nazir juga kadang-kadang ada pergantian kepengurusan. Ya. Kebetulan saya juga operator SIMAS di KUA. Di KUA. Itu sering kan kita upload salah satunya tuh upload AIW. Betul. Nah ini kalau misalnya terjadi pergantian bukan cuma nazir tapi kepengurusan, betul. Apakah nanti akan ada perubahan lagi? Iya, ini yang juga saya ingin menggarisbawahi dulu ya. Terkadang di masyarakat itu ketika sudah berbicara objek wakaf yang itu di dalamnya ada masjid, musola. Ini lebih condong kepada menjadi kewenangan DKM. Padahal wakaf itu tetap kewenangan adalah kewenangan nazir. Nah DKM ini bicaranya mungkin manajemen operasional dari masjidnya atau musolanya itu sebenarnya kan. Nah makanya kita berharap nih ketika memang ada perubahan DKM, ini nazir ini tolong diinikan juga gitu. Bahkan kalau mau bisa nazir menunjuk tuh silakan. Tapi lagi-lagi ya, budaya timur kita tidak juga berarti nazir kesewenang-wenang udah lo aja diketarikan, nggak bisa begitu kan, tetap yuk rapat lah gitu. Nah ini nih lagi-lagi. Nah oleh karena itu sekarang di masyarakat kita lebih condong nih DKM yang punya pengaruh besar. Padahal itu jelas-jelas wakaf. Nah yang terkena hukum dan memang ada peraturan undang-undangannya adalah nazir sebenarnya, pengurus wakaf itu, pengelola. Nah ini makanya nih saya berharap mudah-mudahan masyarakat dengan adanya satu kegiatan ini ya, ini membawa image, bukanlah berarti DKM kalau terkait wakaf ya nih. Jadi wakaf nazir itu. Udah DKM ya yuk pengolahannya aja. Terkait itu ini sampai sekarang saya juga belum bisa nih. Artinya merubah mindset itu. Gitu ya, untuk artinya masyarakat ayo lo ini wakaf lo, ada nazirnya kan gitu. Udah nazirnya lo yang harus ini gitu ya. Betul. Ngembangin mau tanahnya tambah luas lagi, ayo lo ini kewenangannya nazir lo gitu. Mau bangunannya diinikan, ayo ini nazir lo gitu, ini wakaf lo gitu. Kecuali bukan wakaf ya. Kalau wakaf terserah ada, bukan wakaf mah gitu bahasanya. Baik. Itu kali Bu Haji ya. Mungkin closing statement dari Bapak barangkali yang ingin disampaikan ke masyarakat supaya lebih jelas lagi nih masalah ini. Silakan Bapak. Baik. Di kesempatan ini mungkin paling mendasar sekali, yuk saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, mari kita sama-sama menjaga objek wakaf. Wakaf ini adalah kalau orang sudah mewakafkan maka sudah tidak menjadi miliknya, maka betul-betul diserahkan untuk kemaslahatan umat. Nah dengan kemaslahatan umat inilah maka menjadi tanggung jawab kita bersama. Walaupun di situ sudah ada nazir yang ditunjuk sebagai penanggung jawabnya atau pengelolaannya, tapi kita masyarakat mempunyai kewajiban untuk sama-sama mengawasi, sama-sama mengembangkan. Terlebih lagi kalau masjid itu ya dan musola memakmurkan. Nah, jangan sampai masjidnya sudah wakaf, legalitas semuanya sudah selesai, tapi dalam memakmurkannya kurang. Nah, ini pun kita garis bawahi itu, sehingga dengan kita memakmurkan ini, mudah-mudahan objek wakaf ini betul-betul menjadi berfungsi untuk kemaslahatan umat. Terlebih lagi, pesan saya juga, terkadang objek wakaf yang tidak menghasilkan ekonomi kadang-kadang tidak dilirik. Tapi ketika objek wakaf banyak menghasilkan
pundi-pundi, cuan bahasa sekarang. Itu bahkan banyak yang melirik. Ya, Masya Allah. Akhirnya banyaklah timbul permasalahan. Ya, betul. Ini pengalaman saya 4 tahun ini, jadi banyak permasalahan-permasalahan wakaf itu justru wakaf yang memang ada cuannya tadi. Ya, tapi kita melihat itu, lagi-lagi yuk kita jadikan kemaslahatan umat, paling tidak dalam sekitar objek wakaf itu, mauquf alainya benar-benar menerima, benar-benar merasakan manfaatnya. Itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan Najir bisa melakukan itu. Terima kasih, sekian itu aja, Wajib. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa nih. Sama-sama, Terima Wajib, kasih sama-sama. saya ucapkan kepada Bapak Al-Mukarram Haji Muhammad Jalaluddin, SSAG MPD. Mudah-mudahan berkah ilmunya. Amin ya Allah, amin. Sehat selalu Bapak. Amin, sama-sama, Mudah-mudahan semuanya sehat. Ke depan udah bukan kasih lagi. Waduh. Jadi lebih naik lagi. Amin ya jabatannya. Allah, amin. Para penais pendengar penais Jawa, mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan pencerahan yang bermanfaat Amin. untuk penyuluhan kita, untuk bahan penyuluhan kita ke masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di podcast yang akan datang. Saya Linda Lestari, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Haji, sehat selalu juga ya, biar berkah. Amin.